Baiklah, untuk di part kedua ini kita akan belajar bagaimana cara mendaftar beasiswa LPDP ini. Setelah ini saya akan memberikan tutorialnya, langkah-langkahnya sampai selesai. Namun tutorial ini berisi screenshot yang dulu saya pernah daftar, bukan berisi video ya. Karena tentu saja saya tidak bisa membuat video karena saya sudah menjadi awardee atau penerima. Jadi ini hasil screenshotnya saja, tapi penjelasannya tetap akan rinci dan detail. Apabila ada pertanyaan langsung saja nanti bisa komen di bawah ini ya, atau komen di komentar ini. Baik, kita langsung. Untuk langkah pertama itu adalah registrasi akun. Silakan teman-teman buka di tautan atau di link beasiswa lpdp.kemenko.go.id. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini ya. Jadi muncul ada beberapa tampilan jenis beasiswa. Teman-teman buka beasiswa yang S2 atau S3 LPDP ini yang ada kotak orange-nya ini. Setelah itu kan muncul seperti ini. Karena teman-teman masih belum punya akun, jadi teman-teman monggo dibuat akun terlebih dahulu. Tekan itu buat akun ya di baris nomor 2. Nanti setelah teman-teman mengeklik itu akan keluar peringatan seperti ini ya. Jadi teman-teman langsung aja tekan OK. Setelah itu teman-teman akan mendapatkan form isian yang teman-teman harus isi ya. Di situ ada informasi akun dan informasi pribadi. Ada email, password, nama lengkap, nama panggilan, nick, nomor kakak, tempat lahir dan lain-lain. Ya. Untuk alamat email yang digunakan adalah alamat email pribadi dan aktif. Karena alamat email ini menjadi alur-jalur komunikasi dan pengumuman antara LPDP dengan pendaftar. Hindari menggunakan alamat email berdomain institusi atau perusahaan. Ya. Untuk password, silakan menggunakan password dengan kombinasi huruf agar aman ya, yaitu angka, huruf besar dan huruf kecil. Password pada akun pendaftaran LPDP disarankan tidak sama dengan password alamat email yang Anda gunakan di platform lain atau akun lain. Untuk nama lengkap itu sesuaikan dengan yang ada di KTP ya. Tidak menggunakan nama singkat atau lain-lainnya. Intinya sama dengan KTP ya. Untuk nama panggilan itu silakan ditulis nama panggilan sehari-harinya siapa ya, nama pendeknya. Untuk nomor KTP itu juga wajib diisi dengan data yang benar sesuai dengan KTP ya. Nicknya tidak boleh salah karena nanti di situ ada verifikasinya. Untuk selanjutnya untuk tempat lahir sama diisi sesuai dengan KTP, tanggal lahir diisi sesuai KTP, terus nomor telepon. Untuk nomor telepon itu wajib nomor telepon yang aktif dan bisa dihubungi ya. Untuk contoh penulisan nomor telepon itu bukan 081 tidak, tapi pakai 62 ya. Jadi misalkan nomor HP-nya 082334940756 itu ditulis dengan kosongnya jadi 62. Gak usah plus ya. Jadi gak usah plus, langsung berarti 6283 gitu ya. Jadi kosongnya diganti 62 tanpa plus. Untuk foto itu menggunakan foto formal dengan ukuran 4x6 ya. Wajahnya harus kelihatan setengah badan. Untuk ukuran maksimal filenya itu 512 KB ya, atau setengah MB untuk maksimalnya. Dan yang terakhir, pastikan seluruh data diri pendaftar diisi dengan lengkap dan diisi dengan benar. Selanjutnya, setelah teman-teman mendaftarkan akun tersebut, nanti teman-teman akan mendapatkan email ya dari LPDP seperti contoh yang saya tampilkan di layar.
Jadi LPDP akan memberikan email kepada Anda. Setelah itu silakan klik verifikasi akun yang warna orange itu ya. Selanjutnya barulah Anda dapat masuk ke sistem ya. Caranya seperti tadi. Masuk, setelah itu gunakan email yang telah didaftarkan beserta passwordnya. Setelah login, teman-teman bisa melihat, mengubah atau melengkapi informasi terkait identitas diri dan identitas keluarga. Pastikan data profil teman-teman diisi dengan lengkap dan benar ya. Di situ ada jenis kelamin, status menikah, agama, golongan darah, handphone, telepon, nomor kontak darurat, ya, kota kabupaten, kode pos saat ini, profil Facebook, profil Twitter, profil Instagram. Jadi semuanya itu teman-teman isi dengan benar ya dan lengkap, karena ini jadi penentu untuk kelolosan di tingkat awal ya. Setelah melengkapi semua itu, silakan teman-teman klik simpan dan oke. Setelah teman-teman mendaftar, nanti akan keluar tampilan seperti berikut ya. Ini jadi tampilan lengkapnya seperti ini. Baiklah, selanjutnya bisa kita sudah mendaftar beasiswa. Silakan teman-teman klik beasiswa di pojok kiri atas itu. Silakan klik daftar beasiswa. Setelah itu, teman-teman kalau ada pemberitahuan langsung klik oke saja. Terus daftar ya. Teman-teman daftar, silakan pilih yang mana itu. Silakan pilih klik daftar biru yang ada di bawah ya. Di bawah ini silakan. Sebelum itu, teman-teman nanti akan diminta untuk validasi foto ya. Jadi teman-teman nanti diminta untuk memberikan foto lagi. Jadi teman-teman silakan mengunggah foto ya. Untuk ekstensinya itu JPEG, JPEG, PNG atau GIF itu bisa. Ukuran fotonya maksimal itu 2 MB ya, tidak boleh lebih. Untuk foto merupakan foto yang terbaru. Jangan foto ketika SMA, SMP atau di bawahnya. Jadi yang terbaru ya. Foto memperlihatkan 85 wajah. Jadi banyak wajahnya. Jadi wajahnya harus kelihatan. Foto tidak menggunakan kacamata, masker yang dapat menutupi bagian wajah. Foto harus jelas ya. Dan resolusinya itu minimal 400 pixel ya. Jadi itu. Selanjutnya yang ketiga yaitu isi semua form dengan informasi yang benar sesuai dengan keadaan saat ini. Pada bagian pertama, Anda harus menjawab pertanyaan, apakah Anda seorang PNS, TNI, Polri? Jika jawaban iya, maka Anda harus melengkapi informasi instansi asal seperti gambar berikut. Namun, jika tidak, maka akan tampil data seperti berikut. Silakan teman-teman mengisi datanya secara lengkap dan juga benar. Untuk selanjutnya, teman-teman akan diminta keterangan, yaitu apakah sudah memiliki LOA atau belum. Apa itu LOA? LOA itu adalah tanda diterima di perguruan tinggi ya. Jadi, jika teman-teman memiliki LOA, itu silakan pilih. Jika tidak, dipilih tidak ya. Jadi itu. Dan setelah itu teman-teman juga setelah memberikan informasi memiliki LOA atau tidak, teman-teman bisa memilih jenis beasiswa yang ada di LPDP ini yang sudah saya terangkan di video part 1 itu ya. Mulai dari reguler, terafirmasi, targeted dan lain sebagainya. Silakan teman-teman pilih sesuai dengan yang teman-teman inginkan ya. Untuk catatan, pendaftar yang berprofesi sebagai CPNS, TNI, Polri tidak dapat memilih program beasiswa afirmasi prasejahtera dan targeted kewirausahaan. Pendaftar yang tidak berasal
atau tidak tinggal di daerah afirmasi, maka tidak dapat memilih program beasiswa daerah afirmasi. Pendaftar yang memilih program beasiswa penyandang disabilitas akan diberikan pertanyaan lanjutan tentang jenis disabilitas yang bersangkutan. Pendaftar yang memilih program beasiswa prasejahtera akan diberikan pernyataan lanjutan terkait jenis bantuan sosial yang diterima oleh pendaftar atau salah satu keluarga inti pendaftar. Pendaftar yang memiliki program beasiswa putra-putri Papua, Anda akan diberikan pernyataan terkait kriteria orang asli Papua. Setelah memilih kriteria yang sesuai dengan keadaan Anda, selanjutnya silakan menceklis kotak yang kosong di bagian bawah, kemudian klik berikutnya ya. Jadi catatan-catatan itu relate dengan jenis-jenis beasiswa yang saya sudah terangkan di video part 1. Oke, untuk selanjutnya yaitu teman-teman bisa memilih program studinya. Di situ ada sektor, subjek, bidang keilmuan, dan subbidang keilmuan. Silakan teman-teman pilih sesuai dengan tujuan studi teman-teman. Selanjutnya, teman-teman mengisi informasi perguruan tinggi ya, tujuan program studi yang teman-teman inginkan. Jika teman-teman memiliki LOA atau surat keterangan diterima, maka di situ mengisi satu perguruan tinggi saja yang sudah teman-teman dapatkan LOA-nya. Jika teman-teman belum memiliki LOA, maka di situ teman-teman diminta untuk mengisi 3 kampus atau 3 program studi yang ingin teman-teman tuju. Begitu. Selanjutnya, teman-teman bisa juga pilih OK ya untuk menyelesaikan pendaftaran ini. Untuk selanjutnya yaitu teman-teman melengkapi informasi penilaian diri ya. Dimana di situ ada strong point atau kelebihan teman-teman, terus kekurangan teman-teman, terus itulah riwayat yang lain, terus hal apa yang Anda ajarkan pada diri Anda sendiri, dan lain sebagainya. Jadi nanti teman-teman untuk melengkapi penilaian diri ini. Untuk formatnya atau contohnya teman-teman silakan klik di deskripsi, saya sudah berikan contoh. Jadi teman-teman nanti modifikasi sesuai dengan data diri yang teman-teman memiliki. Untuk selanjutnya, teman-teman akan diminta untuk memberikan informasi tentang riwayat pendidikan dan pekerjaan. Jadi silakan teman-teman isi ya pengalaman teman-teman dalam bekerja dan juga berpendidikan. Isi dengan sesuai yang teman-teman pernah lakukan ya. Setelah itu teman-teman juga akan diminta untuk memberikan informasi-informasi yang lain seperti pengalaman organisasi ya, baik itu di masyarakat, di sekolah, di perguruan tinggi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu informasi lainnya. Jadi di situ berisi tentang prestasi-prestasi ya, terus pelatihan yang pernah diikuti, terus riset apa yang pernah dilakukan. Jadi teman-teman jurnal, terus ada juga penghargaan, seminar, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman silakan untuk melengkapi data-data ini sesuai dengan pengalaman atau hal yang dimiliki oleh teman-teman. Untuk selanjutnya, teman-teman diminta untuk mengunggah dokumen yang diperlukan ya, seperti ijazah dan lain sebagainya. Untuk dokumennya, setiap jenis beasiswa itu berbeda-beda sesuai dengan permintaan atau yang ada di buku panduan. Silakan teman-teman bisa download buku panduannya atau melihat video saya yang part 1 apa saja sih beasiswa dokumen yang diperlukan. Jadi sesuai jenis.
Untuk formatnya atau contoh-contoh dokumennya itu saya sudah siapkan di link deskripsi. Silakan teman-teman cek ataupun lihat dan sesuaikan dengan apa yang teman-teman miliki atau teman-teman punya gitu. Untuk yang selanjutnya teman-teman akan dimintai esai ya. Jika teman-teman melanjutkan, nanti teman-teman diminta untuk menulis esai. Jadi esai ini berisi tentang komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi, rencana kontribusi, dan lain sebagainya. Untuk contohnya saya juga sudah siapkan di deskripsi, silakan teman-teman lihat. Contohnya seperti itu. Untuk jumlah katanya itu 1.500 sampai 2.000 kata. Khusus untuk yang S3, teman-teman juga diminta untuk menulis proposal penelitian ya. Jadi seperti itu. Setelah mengunggah dokumen, nanti teman-teman akan diminta untuk mentandatangani surat pernyataan seperti contoh berikut. Jadi teman-teman bisa baca. Kalau teman-teman setuju, silakan klik setuju ya. Setelah itu nanti teman-teman akan diminta untuk submit atau menyerahkan data yang sudah teman-teman tulis. Setelah teman-teman mensubmit, itu berarti teman-teman sudah menyelesaikan pendaftaran. Sehingga selanjutnya teman-teman hanya menunggu hasil seleksinya saja. Yang pertama yaitu seleksi administratif. Jadi seleksi ini berkenaan tentang administrasi, yaitu data-data yang teman-teman taruh atau teman-teman tulis di pendaftaran tadi. Jadi nanti teman-teman pada tanggal yang telah ditentukan nanti akan muncul ya, hasilnya. Kalau tidak lulus maka di kotak yang merah ini tidak lulus. Kalau lulus maka tulisannya lulus dan berhak masuk ke seleksi selanjutnya, yaitu seleksi skolastik ya. Di seleksi skolastik itu nanti juga ada tesnya teman-teman. Kalau sudah lulus administrasi, nanti di email akan mendapatkan tanggal untuk tes skolastik. Jadi nanti teman-teman tes skolastik yaitu tentang minat bakat dan juga pengetahuan. Untuk apa? Untuk mengetahui kemampuan teman-teman. Nanti setelah itu teman-teman juga setelah ikut itu pada tanggal yang telah ditentukan ada pengumuman juga. Apabila khusus untuk teman-teman yang memiliki LOA atau teman-teman yang sudah diterima di kampus tujuan, tidak perlu mendaftar atau tidak perlu mengikuti bakat skolastik ini. Jadi apabila teman-teman sudah lulus seleksi administratif, maka secara otomatis teman-teman sudah pasti langsung menuju tes wawancara ya. Dan yang terakhir yaitu tes substansi. Jadi teman-teman nanti setelah itu akan mendapatkan tes substansi. Apa itu tes substansi? Itu wawancara ya. Jadi wawancara berkenaan tentang rencana kuliah dan sebagainya. Untuk detail ya, bagaimana sih agar seleksi administratif ini berjalan dengan baik, terus tes skolastik ini bisa lulus, terus cara wawancara yang benar seperti apa, nanti saya akan bikin video khusus. Jadi intinya itu. Barulah setelah teman-teman melakukan tes substansi atau tes wawancara, apabila teman-teman lulus, maka otomatis teman-teman adalah penerima beasiswa atau secara resmi sudah resmi jadi penerima beasiswa dan siap mengikuti perkuliahan. Baiklah, saya kira dicukupkan untuk pembahasan atau berbagi pada hari ini. Jangan lupa untuk membagikan kepada teman-teman yang lain yang sedang membutuhkan. Dan juga apabila teman-teman memiliki pertanyaan atau hal-hal yang ingin disampaikan, silakan tulis di komentar secara sopan ya. Cukup sekian, terima kasih dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya.